Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petani muda Indonesia dan salam pramuka. Oke, pagi hari ini sahabat tani sekalian, akan kami ajak ke kebun buah naga untuk melakukan kegiatan pemupukan secara organik atau tambahan pupuk organik ya dari pupuk kandang yang kita gunakan setelah kita fermentasi beberapa bulan yang lalu, kemudian kita aplikasikan ke dalam tanaman buah naga. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk fermentasi itu dilakukan dengan menggunakan EM4 ya, seperti ini. EM4 berwarna kuning ini adalah bakteri baik yang memiliki fungsi memperbaiki fisik tanah ya, kemudian meningkatkan produksi tanaman, menjaga keseimbangan tanah yang mungkin terlalu banyak sebelumnya pupuk kimia, kemudian bisa kita netralkan lagi menggunakan bahan EM4 ini. Dan EM4 ini bisa kita buat sendiri ya di rumah, mungkin bisa lebih efisien daripada beli menggunakan cucian air beras, kemudian tetes ya, kemudian sama air kelapa. Itu beberapa contoh racikan untuk EM4 membuat EM4. Tentunya tidak bisa langsung diaplikasikan seperti itu, tetapi harus melalui tahap-tahap waktu. Oke, langsung saja di sini kita akan mencoba memberikan pemahaman kepada Bapak dan saudara-saudara petani sekalian. Ini adalah contoh dari pupuk kandang, pupuk organik yang sudah tercampur dengan kokopit. Ini seperti ini, menggunakan sarung tangan dan jangan lupa menggunakan masker ya. Tapi ini sudah tidak bau lagi karena ini kotoran ayam yang sudah dilarutkan, disemprot dengan EM4 beberapa kali sehingga tidak bau. Tetapi tetap kita menggunakan masker untuk APD kita sebagai alat pelindung diri, kemudian sarung tangan juga. Nah seperti ini. Ini kenapa kok mengempal seperti ini? Ini karena beberapa minggu ini tertumpuk-tumpuk oleh pupuk-pupuk yang lain. Artinya karena kita tempatkan di sebuah karung ya, sebuah karung, sehingga yang paling bawah itu mengalami penumpukan seperti ini atau pemadatan. Nah, seperti ini ya. Ini baru saja kita memberikan pupuknya. Seperti ini. Nah, ini secara merata ya, ada di beberapa tempat juga demikian. Kenapa harus menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang ini? Karena memiliki banyak fungsi ya. Selain mencegah terjadinya cacar, kemudian proses buah juga alhamdulillah ini bunga-bunga, calon-calon bunga atau yang sebentar lagi akan mekar. Nah, ini sekitar 2 hari lagi akan mekar. Kalau ini sekitar ada 10 harian lagi. Nah, secara bersusun ya, ada yang baru. Nah, ini kalau ini baru baru berbunga ya, masih dapat 2 harian. Normalnya itu untuk buah naga ini adalah 20 hari. Jadi mulai dari usia segini ini ya, ini kemudian sampai dengan yang mekar seperti ini 20 hari. Kemudian usia 20 hari nanti sudah mulai agak besar ya, sudah sebesar ini. Ini sekitar
Oh belum, ini sekitar 14 harian. Oke ya, seperti ini proses pemberian pupuk organik, pupuk kandang yang sudah kita fermentasi. Nah, untuk mengurangi penyakit-penyakit yang cukup berbahaya itu, ya jangan sampai tanaman kita ini terlalu full menggunakan pupuk kimia. Karena bagaimanapun juga pupuk kimia kalau terlalu banyak itu tidak baik untuk kesuburan tanah seperti itu. Ini kondisi lahan yang ada di kebun kita. Nah, kemudian kenapa kita berikan istilahnya kulit kelapa ya, kalau istilahnya di sini namanya sepet ya, kulit kelapa, karena bahan dasar dari kokopit itu sendiri sebenarnya juga berasal dari sabut kelapa yang ditumbuk halus atau dihaluskan, kemudian sebagai bahan dasar campuran pupuk. Kemudian kita harus juga memantau, melihat perkembangan buah naga kita. Kalau ada sulur yang tidak produktif maka harus kita potong. Nah, alat potongnya ini contohnya ada 2 jenis ya, di seperti ini ya, ada jenis ya, macam-macam lah varian. Nah ini seperti ini contoh dari sulur yang tidak produktif, harus kita potong dan ini dibuang atau ya kita potong-potong kecil-kecil. Nah, semakin kecil semakin bagus. Ini nanti juga akan menjadi kompos jika kita tumpuk-tumpuk. Seperti ini pemangkasan ya, seperti ini adalah cabang yang tidak produktif. Jadi intinya kita nggak usah ragu ya, nggak usah ragu. Nah ini bisa kita potong-potong seperti ini, kita haluskan ya. Ini biar tidak tumbuh, karena pohon buah naga itu mudah sekali tumbuh berakar ketika ukurannya agak panjang. Oke seperti ini. Selanjutnya lah ini sulur atau sulur lah ya, seperti ini. Ini sulur, tidak boleh terlalu banyak buah naga itu. Nah ini kan ada 1, 2, ini yang diambil yang paling luar, yang kita manfaatkan yang dalam. Oke seperti ini. Ini juga harus kita potong biar tidak terlalu rindang. Kemudian yang nanti akan kita lanjutkan lagi. Kemudian untuk jenis tanaman buah naga ini kan jenis kaktus, dimana buah naga ini memiliki kemiripan ya persislah seperti kaktus itu, cuma jenis buah naga ini suka di tempat panas tetapi suka air seperti itu. Nah ini tidak produktif. Nah seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan ada 1, 2, 3, sebenarnya harusnya 1 saja yang harus kita pangkas. Oke, nah, seperti ini juga tidak produktif, harus maaf. Nah, ini harus tidak kita buang di sini, nanti kemudian kita cincang-cincang tidak apa-apa. Nah, ini kita masukkan ke area sekitar tanaman buah naga seperti itu. Jadi ini ya nampak sekali ya, kita modelnya bersusun, ada yang masih baru muncul, ada yang sudah usia 4 hari, 3 hari, ada yang 1 minggu lah. Ini 1 sulur ada berapa ini? Ini calon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini banyak, sehingga pemupukan secara organik ini sangat disarankan untuk petani buah naga ataupun petani-petani yang lain. Jadi seperti itu sahabat sekalian,
ya untuk mengisi waktu luang lah, apalagi musim seperti ini ya. Oh iya, tadi lupa untuk jenis pupuk organik ini atau pupuk kandang ini ya, kita dalam satu karung ya, satu karung itu digunakan untuk 8 pohon ya. Jadi kita aplikasikannya satu karung itu kita aplikasikan sejumlah 8 pohon. Di sini ada 300-an pohon, berarti kemarin kita siapkan ada 40 karung ya, ada 40 karungan. Insya Allah cukup lah ya, seperti itu. Kemudian jangan sampai berpikir menanam atau saya menanam itu tidak pas, tidak pesimis terlebih dahulu, itu jangan. Jadi diupayakan dalam menanam apapun itu harus optimis. Yang penting melakukan kegiatan ya, apalagi seperti kondisi di daerah kita, di negara kita ini adalah COVID-19 atau corona itu. Nah, kita manfaatkan sudah untuk berkebun, untuk kegiatan di rumah. Yang tidak punya kebun, yang melakukan aktivitas kebun tetapi di sekitar pekarangan rumah atau di halaman, kita manfaatkan hidroponik atau sistem tanam tumpang tindih, itu bisa ya. Ya intinya selalu melakukan kegiatan lah ya. Jadi ada nanas ya di pohon, ditanam nanas, ada kangkung ditanam kangkung ya, seperti itulah. Jadi memanfaatkan waktu daripada kita menghujat pemerintah ya, kemudian tidak melakukan hal apapun atau saling mengolok-olokkan, saling menyalahkan ya, jangan. Kita lakukanlah sebisa kita untuk minimal keluarga kita, begitu ya, keluarga kita, untuk negara kita. Minimal dengan melakukan pertanian secara organik, ini sudah salah satu bentuk upaya dalam membantu perekonomian di negara kita ya, perekonomian keluarga. Kemudian nilai gizi yang kita tahu sendiri, buah naga ini juga memiliki banyak kaya akan vitamin, bisa bisa mengurangi penyakit mata ya, atau gejala-gejala penyakit mata bisa terkurangi. Kemudian meningkatkan imun tubuh lah. Kondisi seperti ini di negara kita ini butuh imun tubuh yang kuat atau imun tubuh yang baik, sehingga dengan mengkonsumsi buah naga ini vitamin C-nya tinggi ya, daya kekebalan tubuh itu sangat terbantu. Oke ya, sementara mungkin itu, dan mohon maaf masih banyak kekurangan. Nah, tapi seperti ini minimal kegiatan kita untuk mengawali ya. Ini kami melihat ada kecil-kecil calon-calon buah ini ya, calon bunga, kemudian akan menjadi buah, sudah sangat bangga, luar biasa sekali ya. Seperti inilah, berbuatlah sesuatu yang positif meskipun dengan cara-cara sederhana. Ingat ya, tidak usah berpikir negatif tentang siapapun itu ya, tentang pemerintah, tentang siapa yang ada di sekitar kita. Lakukan yang bisa saudara sekalian lakukan ya. Kami sampaikan bahwa di buah naga kita ini menggunakan tambahan lampu. Perlu diketahui bahwa lampu yang kita pasang ini sebagai sarana ya, upaya dalam menambah proses fotosintesis bagi tanaman buah naga ini. Karena tanaman buah naga ini yang diharapkan mendapatkan sinar matahari atau panas dari sinar matahari itu kan sebenarnya 16 jam, 14 sampai 16 jam. Tetapi dalam kurun 1 hari ya, itu tanaman buah naga kan hanya sekitar 8 jaman, antara jam 7 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jam ya, cuma 8 sampai 9 jaman lah, itu maksimal. Nah, sehingga ada kekurangan
cahaya itu ya. Jadi malam itu kita butuh sekitar 6 sampai dengan 7 jam. Jadi yang diperlukan dalam satu hari satu malam itu adalah 16 jam ya, ada yang 15 jam seperti itu, sehingga proses fotosintesis untuk tanaman buah naga ini cepat. Sehingga seperti bulan ini adalah bulan April, harusnya ini sudah tanaman buah naga tidak ada yang berkembang. Tidak ada yang berbunga ya, memunculkan kembang-kembang atau bunga-bunga itu tidak ada. Bulan ini bulan April. Sehingga alhamdulillah ini meskipun saat yang lain tidak musim ya, ini bulan April ini waktunya habis bukan musimnya buah naga. Tetapi alhamdulillah kondisi di kita seperti ini bunga sangat banyak sekali ya, sehingga harapannya nanti bisa melimpah bukan pada musimnya, sehingga harga secara ekonomis sangat membantu sekali. Oke, sementara mungkin itu dulu sahabat tani sekalian, dan waktu akan kita sambung. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semangat pagi untuk salam petani muda Indonesia dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.